Oke, sobat Stabiliscom. Jadi di sini sekarang ada laptop Acer Swift 3 yang masalahnya itu dia kena air, habis itu hidup lagi normal, terus nggak lama mati gitu ya. Nah, orangnya ini yang punya dia itu sebenarnya ngerti komponen ya. Jadi dia makanya berani bongkar dan berani mengeringkan sendiri gitu ya. Nah, tapi yang jadi masalahnya adalah ketika dikeringkan ini tidak diangkat motherboardnya gitu ya. Nah, diangkat itu maksudnya gimana? Diangkat seperti ini, dicopot semua motherboardnya dari casing dan yang lainnya seperti ini. Nah, kalau kayak gini, ini semuanya dicopot, mulai dari LCD, mulai dari keyboard dan juga yang lainnya ini dicopot semua, ya. Nah, oke, kita balik lagi ke sini. Nah, saat dilakukan pengecekan oleh tim Stabiliscom, ini ditemukan bahwa ada komponen yang konslet dan juga korosi bekarat ya. Sebentar, mana dia sih nggak kelihatan. Nah, ini dia. Ini ya. Nah, jadi ini dia kalau laptop yang mati total, yang mati total kena air dan tidak langsung menghubungi ahlinya, ini akan ada sisa-sisa air yang menyelip di keyboard dan mengakibatkan netes ke komponen motherboard. Dan hasilnya kebakar dan juga ya seperti ini, jadinya bekarat gitu ya. Dan yang bermasalah bukan satu bagian aja, tapi ada dua. Satu lagi di bawah sini. Ini ya. Nih, ini putih-putih korosi gini. Ini kemungkinan udah konslet kalau udah kayak gini. Gitu ya. Nah, jadinya solusinya itu paling kalau untuk Anda yang punya masalah laptop kena air, ketumpahan atau mungkin ya apapun itulah, itu harus segera menghubungi ahlinya. Jangan dihidupin dulu gitu ya. Jadi langsung cepet-cepet dimatiin dan dihubungi ahlinya. Bisa menghubungi Stabiliscom juga bisa ya. Nah, oke, kita langsung aja ke pengecekan ya. Jadi kalau untuk laptop seperti ini, dia masalahnya itu tidak bisa di switch on. Semua LED mati, lampu LED indikator mati, fan mati, LCD juga mati. Gitu ya. Nah, oke, sekarang kita langsung coba colokin. Oke, yang pertama di sini saya mau memastikan terlebih dahulu bahwa voltase dari adaptornya ini normal. Oke, bisa dilihat di sini di LCD tester tertera 19,44 volt. Berarti adaptornya normal. Oke, sekarang akan langsung dihubungkan ke motherboard. Oke, kita lihat. Oke, sambil diperhatikan jarum testernya. Sekarang kita lihat untuk di bagian powernya di sini masuk atau tidak komponen listrik 19 voltnya. Sebentar, kalau di zoom gini jadi nggak kelihatan. Nah, itu dia. Berarti di sini kabel fleksibel adaptornya ini nggak rusak. Ya, karena di sini di tester terbaca 19 volt masuk gitu ya. Nah, selanjutnya di dalam laptop itu ada yang namanya IC power yang mengelola voltase dari 19 volt dipecah menjadi 5 volt dan juga 3 volt. Nah, sekarang di sini saya akan mencari voltase 5 volt dan juga 3 volt. Oke, di sini nggak ada ya. Biasa kalau 3 volt dan 5 volt itu gampang mencarinya, itu ada di soket baterai ya. Atau bisa langsung tembak di IC powernya. Seperti ini. Oke, belum ada.
Oke, di sini 19 voltnya udah masuk ke IC power, tapi di IC power di sini tidak keluar voltase 3 volt dan 5 volt. Nah, di sini di bagian IC powernya ini terasa sangat panas ya. Nah, IC power itu yang di sini. Setiap laptop beda-beda ya untuk IC power, jadi nggak bisa disamaratakan. Ntar dipakai mikroskop aja deh. Nah, untuk IC power Acer Swift 3 itu dia adanya di sebelah sini. Kita lihatnya pakai mikroskop aja supaya jelas. Sebentar. Nah, untuk IC powernya itu dia yang ini. 51393 Ti. Ya. Nah, di sini ini dia panasnya bukan main ya. Nah, sekarang di sini ketika si IC powernya ini bereaksi panas, ini bisa jadi IC powernya konslet. Atau mungkin ada komponen lain yang ke IC power konslet gitu ya. Jadi ada banyak kemungkinan, nggak bisa langsung tembak IC powernya yang rusak. Nah, sekarang di sini saya akan mencoba mengukur suhu IC power yang rusak. Nah, di sini saya akan menggunakan satuan Celcius. Untuk suhu ruangan di sini 32, 30 lah ya. Oke, kita lihat. Nah, berarti ini bisa dilihat IC powernya ini suhunya naik ke 74. Gila, ini nggak normal. 80, ini masuk sih 80 ini. Nah kan, 85. Oke, ini sensornya ya. Ini sensornya kalau dijauhin dia suhunya turun ya. Nah, di sini kita tempelin, di zoom dikit lagi supaya jelas. Nah, ini ya IC powernya yang ini. Nah, ini kalau ditempelin lagi, nah. Oke, naik, naik, naik. Ya. Oke, baik. Tadi sempat menyentuh sampai angka 80. Sekarang ini nggak nyampe. Sebentar. Oke, jadi dengan hasil cek sederhana seperti ini bisa disimpulkan bahwa IC power rusak ya. Sebentar kita lihatnya dari ini aja deh, dari kamera. Ini dimatikan dulu, takutnya konsletnya menyebar ke komponen lain. Oke, jadi ini dia IC powernya. Jadi bisa dipastikan antara IC power atau mungkin komponen lainnya yang ke IC power ini rusak gitu ya. Nah, jadi konsepnya si IC power ini sebenarnya dia sederhana banget, yang dimana tugasnya itu adalah mengkonversi atau mengubah tegangan dari adaptor, yang dimana tegangan adaptor itu adalah tegangan 19 volt dan diubah oleh si IC power menjadi tegangan 3 volt dan juga tegangan 5 volt gitu ya. Nah, setelah dilakukan pengecekan, tegangan 19 voltnya ada, tapi tegangan 5 volt dan juga tegangan 3 voltnya nggak keluar dari si IC power ini. Jadi kemungkinan besar si IC power ini rusak gitu ya. Oke, jadi untuk pengecekan kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Karena di sini saya akan lanjutkan untuk mengganti IC powernya ini ya. Dan di sini saya akan konfirmasi dulu ke pemiliknya mau dilanjut atau tidak untuk servis motherboardnya gitu ya. Oke, sekian dulu vlog singkat servis motherboard kali ini. Untuk Anda yang sedang mencari layanan servis komputer laptop,
dan servis motherboard bisa langsung menghubungi Starbiscom. Kontak dan detail informasi lebih lanjut bisa langsung baca deskripsi di video ini. Oke, bye-bye. Thank you ya udah nonton video ini.